Jadi ini ilmu secara umum ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu, kita review aja. Jadi dispepsia per definisi itu kalau kita lihat dari asal katanya ya, dis itu artinya bed, pepsis itu artinya ingestion. Jadi kumpulan gejala yang terkait gangguan di area epigastrium saluran cerna bagian atas ya. Biasanya yang sering dikeluhkan itu ada nyeri dan rasa terbakar di epigastrium ya sekitar 60-70%. Lalu rasa penuh setelah makan itu sekitar 80%, rasa cepat kenyang itu 60-70%, distensi perut ya itu 80%, mual, muntah secara akut maupun kronis. Dan cukup sering ya dikeluhkan oleh pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dialami lebih dari 80% populasi dan termasuk keluhan tersering ya. Sebagian besar juga dikatakan mengalami gangguan kualitas hidup. Meskipun ternyata sebagian besar juga tidak ada sebenarnya penyakit dasar yang serius ya. Jadi lebih ke dispepsia yang fungsional. Ini yang banyak terkait dengan psikis itu tadi. Terus untuk keluhan-keluhan area epigastrium mungkin kalau teman-teman lupa ya kalau ini ada pembagian 9 ya, 9 area abdomen itu epigastrium di daerah sini. Jadi biasanya dia mengeluh nyeri ulu hati kayak gitu ya. Jadi di sini itu adalah lokasi di mana sering terjadi dispepsia. Oke, kita mungkin masuk ke fisiologis dulu ya. Seperti biasa saya selalu refresh anatomi dan fisiologi. Jadi ini adalah gaster ya, fisiologis lambung. Jadi prinsipnya lambung ini juga fungsinya itu untuk menyimpan makanan, untuk mencampur makanan ya, lalu mengosongkan makanan dengan peristaltiknya, dan dia juga memiliki asam lambung yang bisa mencegah atau membunuh kuman yang masuk ya, dan juga termasuk tempat untuk absorpsi beberapa obat-obatan dan absorpsi alkohol. Jadi ini adalah cara atau proses pengosongan lambung ya, jadi gastric emptying dan gastric mixing itu seperti ini. Nah, dari getah lambung sendiri itu sebenarnya isinya banyak ya. Jadi ini refresh juga, di mana getah lambung itu volumenya biasanya cukup 1,5 sampai 2 liter per hari, dengan pH itu yang sangat rendah ya, 1,5 sampai 3,4, dan isinya macam-macam, mulai dari elektrolit ya, ada natrium, klorin, kalium, terus H+, lalu ada mukus juga ya yang dihasilkan oleh sel mukus. Ini tujuannya untuk melindungi mukosa. Jadi melindungi mukosa lambung. Lalu ada lipase dan amilase juga, ini biasanya sedikit. Lalu ada enzim pepsin yang dihasilkan oleh chief cell ya. Chief cell ini menghasilkan enzim pepsin yang tujuannya atau fungsinya itu untuk metabolisme protein ya. Jadi untuk pencernaan protein. Lalu ada yang menghasilkan renin juga, terutama pada bayi untuk mengumpalkan susu. Lalu ada yang penting juga, ini faktor intrinsik ya. Faktor intrinsik ini dihasilkan oleh sel parietal, tujuannya membantu absorpsi vitamin B12. Jadi kalau ada kondisi-kondisi gastritis yang ada kerusakan dari sel parietal, ini bisa menyebabkan orang itu anemi, terutama anemi megaloblastik ya, karena kekurangan vitamin B12. Lalu ada juga histamin ya yang bekerja di sini dengan reseptornya H2, tujuannya untuk merangsang sekresi HCl. Jadi sekresi HCl ini salah satu yang memicu adalah histamin. Lalu HCl ini dihasilkan oleh sel parietal. Disinilah terjadi proton pump ya. Di sini nanti ada obat juga yang bekerja menghambat pompa proton gitu. Dan fungsi asam lambung secara umum itu adalah mengasamkan dan mencerna makanan yang masuk ya. Terus dia juga melarutkan besi biasanya dan membunuh bakteri atau parasit yang masuk. Dan sekresinya biasanya meningkat 90 menit setelah makan dan produksi tertingginya malam hari. Jadi sering sekali terjadi serangan atau dispepsia ini, terutama yang nyeri ya, yang dominan nyeri itu sering terjadi pada malam hari karena memang puncak sekresi dari asam lambung ini memang mulai dini hari sampai pagi hari. Jadi sering serangannya itu pada saat tidur. Ya, ini adalah beberapa penyebab dispepsia ya. Yang terbanyak itu tetap ternyata tidak ditemukan ya penyebab khusus. Jadi lebih dari 50% itu dispepsianya fungsional ya, kita sebut fungsional atau idiopatik. Terus sekitar 40% ditemukan penyebab organik, artinya setelah dilakukan pemeriksaan itu ada kelainan ya, kelainan secara fisik. Misalnya ulkus peptik, GERD ya, gastritis, kanker, itu ditemukan pada sekitar 40%. Secara persentase lebih kecil ya dibandingkan dispepsia fungsional. Dan pencetusnya ini yang juga sering ya terjadi. Pencetusnya biasanya makanan yang pedas, alkohol, kopi, lalu obat-obatan seperti golongan NSAID, kortikosteroid ya. Terus penyakit sistemik juga seperti CKD, tiroid, terus penyakit-penyakit saluran cerna dan juga gangguan psikis. Ini yang kita akan bicarakan lebih dalam hari ini. Ini juga termasuk salah satu pencetus terjadinya dispepsia.
Oke, kalau dari anamnesis ini sebenarnya sangat luas ya karena DD dari dispepsia ini juga sangat banyak. DD-nya itu ya hanya dua sebenarnya, dispepsia fungsional yang tidak ditemukan penyebab secara organik atau dispepsia yang organik. Jadi artinya ditemukan penyebabnya. Dan itu gejalanya sebenarnya tidak ada yang sangat khas ya. Cuman mungkin seperti ulkus peptik ini lebih dominan ke nyeri ya. Jadi nyerinya biasanya di ulu hati, terus nyerinya itu bisa ditunjuk ya dan sering kambuh juga. Kadang juga terkait makanan atau obat-obatan tertentu. Lalu ada mual dan muntah juga. Terus ada riwayat keluarga juga kadang-kadang. Lalu apakah ada kebiasaan merokok juga dan konsumsi obat-obatan tertentu ya. Terus GERD ini juga khas ya. GERD ini biasanya keluhannya itu lebih ke rasa terbakar ya, rasa terbakar di daerah ulu hati dan ada regurgitasi. Jadi kadang itu orang merasa pahit mulutnya. Jadi benar-benar asam itu bisa naik sampai ke mulut gitu. Dan biasanya gejalanya memberat pada saat posisinya berbaring karena otomatis kan akan memudahkan untuk terjadinya reflux gitu ya. Terus air liur juga berlebihan, ini khas juga. Dan kalau berlangsung kronis, gitu, orang kadang tuh mengeluh batuk kronik. Jadi kadang-kadang batuk-batuk kronik yang tidak jelas penyebabnya, itu kita juga harus berpikir kalau DD-nya salah satunya adalah GERD ya, atau malah bisa ada yang menjadi asma juga. Ya, gitu. Terus kalau yang kondisi-kondisi di luar lambung itu juga bisa memberikan gejala dispepsia juga ya di lokasi epigastrium itu. Seperti pankreatitis nih. Jadi pankreatitis itu biasanya keluhannya itu nyerinya tajam ya. Jadi seperti ditusuk gitu, bisa sampai tembus ke punggung dan biasanya tiba-tiba dan berlangsung cukup lama dan tidak respon biasanya dengan obat-obatan dispepsia. Jadi kalau misalnya ada orang datang dengan nyeri ulu hati, terus Anda berikan obat-obatan yang biasanya bisa mengurangi nyeri ya, itu bisa salah satu clue kita kalau kita harus berpikir diagnosis banding kalau oh mungkin ini pankreatitis ya itu bisa banget. Cuman pankreatitis ini memang seringnya terjadi pada orang-orang yang trigliseridnya tinggi ya, trigliseridnya sangat tinggi atau riwayat minum alkohol. Tapi pada kondisi-kondisi penyakit-penyakit sistemik itu juga sering terjadi pankreatitis juga, terutama penyakit apa namanya gagal ginjal kronik itu juga sering terjadi pankreatitis. Terus kalau kanker ini yang lebih spesifik lagi ya kalau dari anamnesa, jadi biasanya itu ada penurunan berat badan yang drastis ya. Usianya juga relatif lebih tua, di atas 50 tahun, terus ada gangguan menelan, mungkin ada muntah-muntah yang refrakter, artinya muntah-muntah yang berulang ya, diberikan obat anti muntah tidak mempan seperti itu. Terus biasanya juga disertai muntah darah atau BAB hitam, hematemesis melena. Kalau untuk penyakit hepatobiliar ini juga lebih mudah dikenali karena biasanya dia ada ikterusnya ya, selain nyeri perut, dia ada ikterus, terus PAK-nya juga berubah ya, biasanya coklat, lalu ada gejala-gejala prodromal kalau memang dia hepatitis misalnya. Jadi semua anamnesis ini memang harus digali ya, harus digali mulai dari tipe nyerinya ya, tetap yang 5W1H itu ya, gimana tipe nyerinya, lalu berlangsung berapa lama, apakah nyerinya menjalar, lalu terkait dengan pencetus tertentu atau tidak ya, terus ada gejala-gejala lain yang menyertai. Nah, itu harus dipikirkan ke semua DD ini tadi ya. Oke. Terus anamnesis lainnya jelas adakah kelainan metabolik ya seperti diabetes. Biasanya dispepsia itu terjadi pada gastropati diabetes ya. Jadi orang-orang yang gula darahnya tidak terkontrol, biasanya gerak peristaltik itu juga terganggu karena dia mulai terjadi neuropati diabetes. Itu juga bisa menyebabkan gangguan dispepsia karena kalau peristaltik terganggu bisa terjadi gangguan pengosongan atau orangnya justru malah mudah kenyang karena kembung terus, perutnya distensi terus, nah kayak gitu. Ya gagal ginjal kronik ini juga kalau gagal ginjal kronik ini biasanya lebih ke peningkatan gastrin ya. Jadi hormon gastrin itu sangat meningkat pada pasien-pasien CKD. Jadi produksi asam lambungnya juga sangat tinggi. Jadi memang beda-beda dari segi patofisiologinya, tapi keluhan yang dirasakan ya dispepsia itu ya. Jadi dispepsia itu sangat-sangat umum dirasakan oleh banyak pasien. Terus obat-obatan juga penting sekali untuk ditanyakan, terutama NSAID ya, yang paling sering menyebabkan dispepsia itu adalah penggunaan NSAID yang tidak, tidak dikontrol oleh dokter gitu karena sering sekali kan NSAID itu dijual bebas untuk anti nyeri ya. Terus kortikosteroid juga atau suplemen-suplemen seperti suplemen besi dan kalium. Oh ya, pregnancy juga jangan lupa ya. Jadi pada orang-orang yang hamil itu juga keluhannya tuh dispepsia bisa karena ada penekanan ya pada lambung kalau misalnya hamilnya tambah besar artinya apa namanya terjadi efek
supresi atau penekanan. Dan itu jangan lupa ya sebagai DD. Jadi kalau ada wanita usia muda datang mual muntah ya, itu salah satu DD yang tidak boleh dilupakan adalah kehamilan. Ya, ini kalau pada saat saya sekolah dulu sering ini kecolongan. Jadi usia muda kita mikirnya udah yang ulkus peptik lah, dispepsia yang maksudnya yang benar-benar kelainan lambung, tapi ternyata apa dia hamil meskipun dia belum menikah, itu sering sekali terjadi. Makanya jangan lupa untuk memasukkan DD kalau wanita usia produktif ya mungkin ada apa namanya kemungkinan hamil juga gitu. Nah ini obat-obatan yang lebih lengkap lagi nih. Jadi ternyata nggak cuma NSAID sama kortikosteroid ya yang memicu dispepsia, ternyata banyak sekali dan mekanismenya berbeda-beda. Ini golongan nitrat, ini juga sering ya, nitrat ini biasanya dipakai pada orang-orang yang sakit jantung, dia itu bisa apa namanya merelaksasi katup ya. Jadi nanti gambarannya itu lebih ke GERD gitu. Jadi orangnya lebih gampang reflux kalau nitrat itu karena dia sifatnya relaksasi otot polos. Itu juga sering dikeluhkan oleh pasien ya. Nah, untuk pemeriksaan fisik itu biasanya nggak ditemukan kelainan khusus ya kalau pada orang dispepsia yang tidak terkomplikasi. Jadi ya paling nyeri epigastrium gitu aja, disertai gejala-gejala kelainan sistemik yang tadi itu ya, mungkin diabetes dan lain-lain itu ini adalah salah satu apa namanya keluhan aja disertai keluhan-keluhan yang lain. Kalau kelainan organik yang ada biasanya paling sering anemi. Kalau misalnya ada hematemesis melena itu biasanya disertai anemi kan. Lalu nyeri epigastriumnya itu bisa hebat. Kalau yang kelainan-kelainan hepatobiliar bisa disertai terus atau hepatomegali ya. Mungkin kalau yang kita curiga kanker bisa disertai penurunan berat badan dan massa. Ada massa yang teraba di abdomen. Lalu pemeriksaan penunjang itu yang paling sering kita pakai tentunya endoskopi. Jadi kalau ada orang-orang yang ada gangguan dispepsia, biasanya kita coba obat dulu ya beberapa lama, beberapa waktu, nanti ada algoritma di belakang. Atau kalau misalnya sudah muncul yang namanya alarm sign. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda bahaya, itu harus lebih cepat dilakukan endoskopi. Ya, karena endoskopi ini yang bisa melihat secara langsung ada apa sih di dalam lambungnya, gitu. Jadi kita tidak tebak-tebakan aja ya. Jadi kalau bisa dilihat langsung kan kita bisa tahu ada kelainan organik atau enggak gitu. Terus ada juga tes untuk Helicobacter pylori, tapi ini nggak umum dilakukan ya karena tidak semua lab juga memiliki fasilitas ini. Jadi ini Helicobacter pylori ini salah satu penyebab dispepsia yang fungsional juga di apa namanya di negara tropis terutama ya karena ini infeksi yang cukup sering dan ini satu-satunya infeksi yang bisa bertahan di kondisi asam. Ya, Helicobacter pylori ini dia bisa bersembunyi di bawah lapisan mukosa lambung, jadi dia bisa terlindung dari asam lambung, dia bisa hidup di situ dan malah menimbulkan keradangan. Jadi bisa menyebabkan keluhan-keluhan dispepsia yang mungkin kalau diperiksa secara endoskopi itu tidak ada, belum tentu ada kelainan organiknya. Jadi biasanya memang kalau kita periksa endoskopi itu kita lakukan biopsi juga karena kalau dengan biopsi baru kita nanti ketemu Helicobacter pylori-nya itu ada apa enggak dan itu harus diobati dengan antibiotik justru ya. Terus USG dan CT scan abdomen ini biasanya bukan pilihan pertama kecuali kalau kita curiga ada keganasan ya. Misalnya di endoskopi kita ada curiga keganasan, itu baru kita pastikan lagi dengan CT scan abdomen untuk melihat sekitarnya juga. Tapi kalau misalnya untuk diagnosis awal dispepsia dilakukan USG itu sebenarnya tidak terlalu berguna ya karena USG kan juga tidak bisa melihat tempat organ-organ berongga ya, jadi bukan pilihan. Kalau mau mendiagnosis pasti memang menggunakan endoskopi. Atau nanti kalau memang CA bisa menggunakan CT scan abdomen untuk menilai stadium atau derajat dari kankernya gitu ya. Oke. Next. Ya. Oke, ini kita masuk ke dispepsia fungsional ya. Ini dispepsia yang cukup banyak terjadi di 10-20% kondisi yang dialami oleh saluran cerna. Dan di sini tuh tidak ditemukan kelainan biokimia atau struktural pada pemeriksaan endoskopi. Jadi benar-benar meskipun gejalanya itu berat seberat apapun, kalau dilakukan endoskopi tidak ketemu semuanya itu, tidak ada luka, tidak ada ya pokoknya secara fisik itu nggak ketemu apa-apa gitu. Dan ini kalau diagnosis berdasarkan kriteria ROM 4 itu dispepsia fungsional itu adalah dispepsia yang persisten ya, persisten atau rekuren, jadi berulang selama lebih dari 3 bulan dalam periode 6 bulan terakhir dan tidak ditemukan penyebab organik dari pemeriksaan endoskopi dan tidak terkait juga dengan perbaikan setelah defekasi atau berhubungan dengan perubahan BAB karena ada nanti yang
fungsional juga itu yang kita sebut IBS ya, irritable bowel syndrome, itu juga bagian dari gangguan saluran cerna yang fungsional. Jadi dia itu tidak ada gangguan organik, tapi terjadi diare, kadang terjadi defekasi, yaitu hampir sama patofisiologinya, cuman IBS itu terjadi pada usus ya, bukan pada lambung. Dan dispepsia fungsional ini dari dominan gejalanya dibagi jadi 2 sindrom ya, jadi 2 kumpulan gejala. Yang pertama itu postprandial dyspeptic symptom, artinya gejala-gejala dispepsia post makan, jadi postprandial. Jadi ada bloating, bloating itu artinya agak kembung gitu ya, early satiation, itu dia cepat kenyang, mual, terus rasanya itu distended gitu perutnya, terus muntah dan hilang nafsu makan. Lalu di satu sisi ada yang lebih dominan ke nyeri, epigastric pain syndrome, jadi lebih ke nyeri epigastriumnya, lalu kram perut gitu. Dan biasanya ini bisa overlap juga sih. Jadi orang bisa merasakan campuran dari 2 sindrom ini, atau ada yang biasanya satu dominan nyeri, satu dominan memang postprandial dyspeptic ini. Ini semua sama-sama dispepsia fungsional. Nah, untuk patogenesisnya itu banyak sekali ya hipotesanya. Mulai dari pengosongan lambung tadi yang lambat. Nah, pengosongan lambung yang lambat ini banyak juga faktornya. Bisa karena faktor sarafnya ya, bisa karena memang kelainan dari otot lambungnya, terus gangguan akomodasinya. Gangguan akomodasi itu artinya harusnya kan kalau kemasukan makanan lambung ini akan mengembang gitu ya. Kalau ada gangguan akomodasi dia nggak bisa mengembang, makanya dia bisa merasakan kok cepet kenyang gitu. Itu bisa, itu namanya gangguan akomodasi gaster. Terus gasternya hipersensitif. Jadi kan tiap orang itu punya ambang nyeri yang berbeda-beda. Nah, mungkin ada beberapa orang itu yang hipersensitif. Jadi mungkin pada orang lain dengan kondisi seperti itu dia tidak nyeri, tapi pada orang yang lain segitu hanya segitu saja dia bisa menimbulkan nyeri. Jadi hipersensitif gitu. Terus hipersensitif duodenum juga terhadap asam dan lemak atau post infeksi. Jadi pernah habis mengalami infeksi-infeksi saluran cerna, akhirnya bisa terjadi dispepsia. Itu bisa karena efek peradangan ya. Jadi efek secara tidak langsung aja bisa menyebabkan keradangan di sel-sel lambung juga. Jadi akhirnya terus ada gejala sisa yang berupa dispepsia. Terus ada juga infeksi Helicobacter pylori tadi yang saya cerita ya. Jadi ada inflamasi, ada infeksi Helicobacter pylori. Nah, itu kalau bisa terjadi secara kronis, itu juga bisa menyebabkan orang itu mengalami dispepsia yang rekuren ya, rekuren, berkepanjangan. Itu salah satu DD-nya juga infeksi Helicobacter pylori. Nah, ini cara evaluasinya ya, tadi sudah. Jadi untuk dispepsia yang belum tahu penyebabnya, itu yang tentunya yang harus kita gali adalah evaluasi klinis. Evaluasi klinis, terus setelah itu ya sama ya, anamnesis, pemeriksaan fisik ya, lalu yang penting melihat alarm sign. Itu penting sekali karena alarm sign itu adalah salah satu petunjuk kita kalau kita harus merujuk orang ini untuk segera endoskopi gitu. Kalau ada alarm sign ya, terutama pada dokter-dokter umum nih yang misalnya bekerja di fase 1 ya, kalau menemui orang dispepsia kan biasanya cuma dikasih obat, tapi hati-hati kalau sudah muncul alarm sign, kita harus segera merujuk ya untuk endoskopi. Nah, ini apa namanya contoh algoritma sederhana ya. Ini saya pilihkan yang mudah. Jadi kalau ada dispepsia lalu di pemeriksaan fisik seperti ini. Nah, kalau fungsional, yang fungsional tadi itu tadi kan ada dua dominan ya simptomnya, dismotilitas atau ulcer like. Ulcer like itu yang nyeri. Kalau dismotilitas itu yang postprandial tadi. Jadi ini kenapa kok beda? Karena hanya beda kriteria RUM aja. Jadi kriteria RUM itu hampir tiap tahun dia memperbaiki diri gitu. Jadi maksudnya diperbaiki mulai dari kriterium 1, 2, 3, sekarang 4. Ini kalau nggak salah kriteria sebelumnya, tapi intinya sama, satunya dominan ke nyeri, satunya dominan ke dismotilitas ya, makanya lebih ke postprandial dyspeptic gitu. Sebenarnya sama semua ya. Yang pertama ada ini dilakukan edukasi atau modifikasi lifestyle. Kalau misalnya tidak mempan, lalu dilakukan tes, karena paling sering juga Helicobacter pylori ini tidak terdeteksi, jadi terus dilakukan pemeriksaan ya, terutama untuk Helicobacter pylori ini yang khusus nyeri ya, jadi yang dominan nyeri, itu langkahnya setelah modifikasi gaya hidup, langsung dites, tes Helicobacter pylori. Kalau nggak ada ya emang harus dirujuk ya. Jadi Helicobacter pylori, kalau misalnya positif ya langsung dieradikasi. Tapi kalau misalnya negatif, itu ada dua, boleh di trial dengan menggunakan obat-obatan prokinetik. Prokinetik itu seperti metoclopramid, cisapride ya. Itu juga untuk yang jenis dismotilitas yang kalian harus lakukan pertama justru memberikan medikasi yang prokinetik, bukan anti asam lambung dulu ya.
Karena kalau anti asam lambung yang acid ini justru untuk yang nyeri, tapi setelah dipastikan Helicobacter pylori-nya negatif. Ya, karena Helicobacter pylori ini penting. Kalau ini sudah disingkirkan, baru kita pakai yang trial acid suppression seperti PPI ya, anti H2, antihistamin 2 itu baru di sini menggunakan ini. Nah, kalau misalnya yang dismotilitas, justru yang pertama trialnya adalah prokinetik ya, menggunakan seperti metoclopramid kayak gitu. Kalau misalnya gagal atau yang obat-obatan gagal, ini baru dilakukan investigasi atau dirujuk. Nah, investigasi di sini biasanya maksudnya adalah endoskopi. Jadi setelah semuanya ini gagal, tidak ditemukan ya meskipun ketemu Helicobacter pylori, tapi kalau setelah diobati tetap ada gejala, itu artinya ada kegagalan terapi, ya tetap harus dirujuk. Jadi intinya kita tuh coba obat-obatan dulu dan coba dicari Helicobacter pylori-nya dulu. Kalau semuanya tidak bisa, baru kita rujuk untuk endoskopi. Jadi sebenarnya langkah mudahnya seperti itu. Nah, ini adalah alarm sign yang tadi saya bilang ya. Jadi yang harus kalian waspadai adalah ini, apakah ada penurunan berat badan, apakah ada anemia, apakah ada muntah yang refraktor ya. Refraktor itu artinya diberi obat apapun nggak mempan, jadi tetap muntah. Dan waktu muntah itu juga penting untuk mendiagnosis suatu penyakit ya. Misalnya dia cerita saya muntah tiap makan. Nah, itu maksudnya tiap makan itu apakah tiap setelah dia menelan langsung muntah atau ada jeda waktu. Itu juga penting untuk memperkirakan kira-kira kelainannya di mana. Kalau misalnya dia makan langsung muntah, itu kemungkinan belum sampai di lambung ya, atau mungkin sudah ada penolakan dari lambung langsung, bisa GERD, bisa gastritis ya, itu kalau muntahnya langsung. Tapi kalau muntahnya delay, misalnya dia makan terus muntahnya baru setelah 4 sampai 6 jam setelahnya, itu mungkin ada obstruksi. Jadi harusnya itu kan isi lambung itu harusnya pindah ke usus halus, ke usus ya, ke duodenum, ke usus itu kan dalam waktu sekitar 4 jam. Nah, kalau setelah 4 sampai 6 jam itu dia muntah, mungkin makanan atau campuran makanan yang ada di lambung itu nggak bisa turun. Nah, itu hati-hati ada obstruksi antara gaster dan duodenum misalnya. Nah, itu bisa dari anamnesa kita bisa memperkirakan kira-kira lokasi kelainannya di mana. Terus kalau ada hematemesis melena ini jelas adalah alarm sign ya. Lalu disfagia dan massa yang teraba, jelas teraba. Jadi kalau ada semua ini tidak usah menunggu tadi coba obat-obatan tadi, harus langsung dirujuk untuk endoskopi. Jadi kalau ada alarm sign tidak usah ditunda untuk dirujuk gitu ya. Nah, ini tadi kapan sih harus dilakukan endoskopi? Jadi prinsipnya kalau misalnya ada alarm jitters, jadi benar-benar ada alarm sign, apalagi kalau usianya lebih dari 55 tahun harus segera endoskopi. Ya, jadi nggak boleh ditunda. Lalu dari endoskopi baru disimpulkan nih kalau misalnya ketemu memang penyakit organik ya harus di terapi sesuai dengan penyakitnya. Tapi kalau normal, nah ini berarti yang namanya dispepsia non ulcer. Jadi dispepsia yang fungsional itu tadi. Oke. Dan ini juga sama. Jadi kalau misalnya usianya masih kurang dari 55 tahun dan tidak ada alarm sign, tadi hampir sama dengan algoritma yang awal ya. Jadi bisa menggunakan treatment empirik. Tapi ini kan dibagi dua juga tadi ya. Jadi kalau yang menggunakan PPI ini lebih ke yang apa tadi, yang nyeri ya, dominan nyeri dan dilakukan tes juga bersamaan tes untuk Helicobacter pylori. Kalau misalnya Helicobacter pylori-nya negatif, ya udah simptomatik aja ya, sambil dicoba kalau misalnya ada dismotilitas ya dicoba tadi prokinetic medication ya. Tapi kalau positif Helicobacter pylori ya harus dieradikasi. Tapi kalau misalnya sudah sudah diterapi sebagaimana kalian udah maksimal tapi gejala masih ada, nah itu harus endoskopi. Nah, setelah endoskopi ketemu normal, nah itu baru biasanya saya rujuk ke psikiater karena artinya yang organik itu nggak ada apa-apa ya, yang organik nggak ada apa-apa, terus yang gejala-gejala juga nggak bisa hilang. Terus akhirnya setelah saya endoskopi nggak ketemu apa-apa, ya sudah berarti mungkin ada faktor psikis. Itu biasanya seperti itu saya konsulkan ke psikiater. Oke, jadi ini rangkumannya tadi itu tata laksana farmakologi ya. Sebenarnya macam-macam obatnya, cuman kalian ikuti aja algoritmanya tadi. Kalau untuk PPI sama antacid sama antagonis H2 ini lebih ke ke yang keluhan nyeri ya, karena dia bisa menekan produksi asam lambung. Kalau yang prokinetik ini lebih ke yang dismotilitas tadi ya, jadi keluhannya lebih ke cepat kenyang kayak gitu atau kembung, itu pakai yang prokinetik. Mau dikombinasi boleh. Kalau misalnya gejalanya memang kira-kira campuran tadi ya overlap ya boleh kalian kombinasi. Memang bisa tergantung simptomnya. Terus anti mual kapan diberikan? Ya
anti mual ini biasanya saya terakhir ya ngasihnya kalau benar-benar 2 obat ini sudah nggak mempan, biasanya baru saya tambah anti mual. Itu hati-hati kalau anti mual sudah diberikan tapi masih mual, nah itu yang disebut refraktor ya, itu mungkin harus endoskopi. Terus protektor mukosa ini kapan diberikan? Jadi protektor mukosa ini lebih ke ini ya, apa cuman kayak apa sih, apa namanya, suplemen ya, bukan suplemen ya, jadi kayak pendamping, terapi pendamping. Jadi biasanya kita barengkan dengan terapi-terapi untuk menekan asam lambung. Jadi ini protektor mukosa ini tidak harus diberikan sih, tidak harus diberikan ya. Terus untuk eradikasi Helicobacter pylori ini biasanya menggunakan ini PPI ya, PPI ditambah 2 antibiotik. Nah, ini bisa amoxicillin atau metronidazole yang ada biasanya ya selama 10 sampai 14 hari. Kalau 4 terapi, ini bismutnya ini yang jarang ada. Jadi biasanya kita pakai yang triple terapi. Terus untuk terapi maintenance biasanya menggunakan PPI tapi dosis rendah. Terus bisa juga kalau ditemukan organik itu bisa digunakan atau diberikan terapi endoskopik ya. Terus jangan lupa menerapi penyakit dasar juga. Jadi kalau tadi itu ada penyakit-penyakit kronik ya itu juga harus diterapi sesuai dengan penyakitnya. Oke, terus ini juga di sini saya tulis antidepresan bila perlu, ini nanti konsultasi dulu ya. Saya terus terang juga jarang memberikan kalau memang belum jelas apakah orang ini memang ada faktor psikis atau enggak. Jadi ini kita harus konsultasi dulu ke psikiater ya. Nah, untuk non farmakologi ini juga jangan dilupakan. Jadi kalian jangan fokus cuma ke farmakologi ya. Justru yang non farmakologi ini kadang yang sering dilupakan jadinya terapinya itu tidak efektif ya, terutama modifikasi gaya hidup sih ya. Jadi makan sedikit-sedikit tapi sering itu juga harus diedukasikan ke pasien ya. Lalu pengaturan dietnya gimana? Hindari makanan tinggi lemak ya, hindari makanan pedas ya, hindari kopi, hindari soda. Ini semua makanan-makanan yang bisa mencetuskan ya pada orang-orang tertentu. Lalu stop rokok dan alkohol, lalu menghindari konsumsi obat-obatan tadi yang menyebabkan dispepsia tadi, terutama NSAID yang secara bebas. Intinya kalau diberikan dengan resep dokter itu lebih aman lah ya, dalam tanda kutip lebih aman. Tapi kalau dibeli secara bebas ini yang harus hati-hati. Terus juga hindari makan malam hari sebelum tidur, terutama pada orang-orang yang memang punya gejala mirip GERD ya. Jadi yang ada regurgitasi, ada reflux, nah itu harus hati-hati. Terus yang penting reassurance ya, reassurance ini maksudnya kalau semuanya sudah, nah itu nanti konsultasi ke psikiater gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan ke Dr. Dona. Dr. Dona. Halo. Oh, sebentar, sebentar. Oke. Nah, udah? Iya. Ya, terima kasih Mbak Ninggar. Maaf ya tadi nggak bisa unmute ya. Ya, terima kasih untuk Dokter Ninggar, presentasinya keren sekali ya seperti biasa. Dokter Ninggar ini kakak kelas saya yang dulu salah satu yang saya ngefans sih karena selain cantik juga pinter banget. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita tetap sehat ya, karena kalau kita sehat kita bisa punya 1000 harapan. Sementara kalau kita sakit, kita hanya punya 1 harapan, yaitu untuk menjadi sehat kembali. Tentunya sehat nggak hanya secara fisik, tapi juga secara psikososial. Ini izinkan saya untuk share screen ya. Iya. Nah, sehat tentunya juga secara psikososial ya kalau menurut WHO. Karena tadi Dr. Ninggar sudah menjelaskan dengan sangat detail tentang dispepsia dari sisi patofisiologis, fisiologis, dan semuanya. Di sini saya akan membahas tentang aspek psikis dari dispepsia. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. Sebenarnya nggak hanya untuk dispepsia, tapi untuk semua keluhan-keluhan somatis dan psikis yang saling overlap. Sebetulnya itu psikis duluan atau fisik duluan ya. Tapi sebetulnya semuanya itu terjadi secara simultan dan saling memperparah ya. Jadi psikis kalau misalnya tidak terkelola dengan baik akan menjadi fisik, dan fisik kalau misalnya tidak terkelola dengan baik juga akan memperparah menjadi gangguan psikis. Baik.
sebelum kita fokus ngomong tentang dispepsia dan tentang saluran pencernaan dari aspek psikisnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang body and mind connection ya. Jadi tentang istilah dari psikosomatis itu sendiri. Karena sebetulnya tubuh dan jiwa itu ada yang dari makna filosofisnya, itu merupakan dua aspek dari satu substansi. Jadi ada yang mengatakan kalau tubuh itu adalah materi, maka jiwa adalah bentuknya. Tapi sebetulnya ini juga kontroversial ya, karena seolah-olah kalau psikosomatis itu psiko atau jiwa dan somatis ya, atau soma yang merupakan tubuh itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Padahal kita tahu kalau jiwa ya, yang kita sebut mental atau jiwa ya sekarang, itu kan mempengaruhi pikiran, perilaku, dan perasaan. Sebetulnya punya organ, yaitu otak. Ya. Jadi sebetulnya itu sama seperti organ lain, seperti jantung atau mata. Ya. Cuman karena memang sifatnya itu sangat kecil ya, sangat tingkatnya itu neurotransmitter atau zat, karena itulah jiwa itu memang sering abstrak ya dan sering disalahpahami. Tapi apapun ya, apapun istilahnya, yang penting kita harus seperti kata Dokter Ninggar tadi menerapi semua pasien kita secara holistik. Karena tidak hanya dari sisi fisiknya aja, tapi juga dari psikis, sosial, dan lain-lain. Dan yang menjadi suatu jembatan ya dari pikiran atau otak atau mind ya dengan organ-organ tubuh yang lain itu adalah HPA axis yang nanti akan saya terangkan. Oke, sebelumnya saya juga akan menjelaskan ya bahwa yang akan dibahas nanti itu lebih pada ini ya istilah psikosomatis karena memang kalau kita sudah pernah koas di psikiatri ya yang namanya PPDGJ ya kitab sucinya para psikiater itu memang di situ tidak ada istilah psikosomatis ya. Adanya adalah somatofon dan lain-lain. Nah, cuman memang kalau yang psikosomatis ini itu adalah F54 di situ yaitu faktor psikologi yang memengaruhi medis lainnya. Ini ya. Kalau di PPDGJ adalah F54. Jadi perlu dibedakan dengan somatoform yang di sini tidak akan saya bahas ya. Karena kalau somatoform itu memang betul-betul physical symptom saja yang subjektif dan biasanya banyak. Jadi nggak cuma pencernaan, nggak cuma kepala, nggak cuma jantung, jadi banyak sekali. Dan biasanya memang keluhannya tidak konsisten dan sangat prognosisnya sangat buruk ya karena juga dekat-dekat dengan yang namanya waham. Nah, terus kalau yang psikosomatis ini sebetulnya dia memang ada ya kondisi medisnya, kondisi fisiknya, paling tidak pemeriksaan fisiknya memang sejalan dengan yang disampaikan Dokter Linggar tadi tentang dispepsia atau apapun misalnya ada epigastric pain dan lain-lain. Tapi faktor psikis itu yang mencetuskan. Jadi saya masih ingat waktu saya SMA itu ada teman saya yang punya asma ya. Dia punya asma, terus kemudian dia punya pacar waktu itu. Dan dia sering sekali bertengkar sama pacarnya. Tiap dia bertengkar sama pacarnya, asmanya kumat. Ya. Jadi walaupun saya waktu itu belum dokter, tapi saya bisa dengar ya itu wheezing-nya itu suara menginya itu memang kedengeran gitu. Dan dia selalu pakai inhaler. Jadi memang asmanya sendiri ada ya. Jadi penyakit medisnya sendiri ada, tapi faktor psikis itu bisa menjadi salah satu pencetus. Inilah yang akan kita bahas nanti. Oke, ini kalau menurut survei yang dilakukan oleh Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa, jadi beliau adalah psikiater konsultan psikosomatis pertama di Indonesia. Beliau itu mengadakan semacam penelitian kecil ya. Sebetulnya keluhan somatis, keluhan fisik yang paling umum terjadi setelah adanya stresor pada manusia itu apa sih? Ternyata ini adalah top 5-nya ya. Jadi yang pertama adalah palpitasi atau ya kita tahu takikardi, ya. Kemudian deg-degan dan lain-lain seperti itu. Kemudian abdomen discomfort, ini yang nomor 2. Yang nanti akan kita bahas ya termasuk tentunya dispepsia. Juga ada rasa letih, tegang, sakit kepala dan ini semua bisa dijelaskan dengan yang namanya HPA axis. Kalau kita bertanya-tanya ya sebetulnya mekanismenya seperti apa ya? Karena psikiatri itu kayaknya kok abstrak sekali, kok nggak ada patofisiologinya, terus gelambiar ya definisinya juga sangat subjektif ya. Tapi sebetulnya dengan psikiatri yang sangat modern saat ini, karena sekarang psikiatri biologi ya dan CLP ya, atau liaison, jadi psikiater yang sering menjadi konsultan dari departemen lain. Jadi yang kalau misalnya Dokter Ninggar mau merujuk itu biasanya kalau di Sutomo
dikonsultasikan ke psikiater yang konsultasi CLP. Jadi spesialis konsultasi dari departemen yang lainnya itu sering menjelaskan yang namanya HPA axis karena itu yang bisa menjelaskan antara body and mind connection. Nah, sebetulnya HPA axis itu seperti apa ya? Jadi kalau berdasarkan namanya ya HPA axis adalah hypothalamic pituitary adrenal axis, yaitu suatu mekanisme yang menggambarkan reaksi tubuh terhadap stres. Nah, ini akan saya mulai dari stres itu sendiri. Stres itu sendiri sebetulnya adalah suatu faktor perubahan eksternal, segala faktor perubahan eksternal yang menuntut kita untuk menyesuaikan diri. Ini saya belum ngomong tentang distress atau gangguan ya. Jadi stres yang normal. Dan stres itu tentunya sangat diperlukan ya oleh kita. Sebagai contoh, kalau kita nggak stres sama sekali gara-gara ada berita COVID, ya, kita nggak akan aware, kita nggak akan waspada, kita nggak akan menjalankan protokol kesehatan. Nah, jadi sebetulnya stres itu ada, dan tubuh kita merespon agar kita bisa tetap survive. Sementara kalau yang di stres itu kalau misalnya nanti ada gangguan fungsi. Ini saya akan membahas tentang HPA axis tadi ya. Jadi HPA axis tadi adalah sistem bagaimana tubuh itu merespon stres. Jadi ada respon yang namanya fight or flight ya. Sistem syaraf simpatis yaitu fight, yaitu lawan atau lari, atau flight. Kita bisa mulai dari zaman dulu ya. Zaman dulu karena ini adalah suatu respon yang primitif sebetulnya, yang nggak hanya pada manusia tapi juga hewan. Zaman orang masih tinggal di gua gitu ya. Itu salah satu stresornya itu adalah kalau mereka lihat macan ya, atau lihat predator atau stresor ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya itu adalah respon otomatis dari tubuh fight or flight tadi, yaitu kita kalau nggak bertempur ya atau fight melawan si macan ini, maka mereka harus lari atau flight. Nah, maka tubuh akan menghasilkan yang namanya kortisol dan adrenalin. Ini yang pada kadar yang pas adalah zat yang mempersiapkan kita agar kita bisa surviving atau bertahan hidup. Ini jadi aliran darahnya itu kalau respon fight or flight-nya muncul akan diutamakan ke jantung, kaki, dan tangannya. Sehingga kita bisa kuat bertempur atau lari lebih kencang. Sementara organ-organ yang lain, seperti misalnya pencernaan, justru akan dikurangi vaskularisasinya. Inilah yang membuat saat sedang kita dalam kondisi stres, kita tidak merasa lapar, justru mual, ya perutnya spasme, konstipasi, atau ada juga yang diare. Nah nanti kalau misalnya macannya tadi itu sudah nggak ada, pelan-pelan kortisolnya akan berkurang dan kondisi tubuh kita akan normal kembali dengan adanya sistem parasimpatis, rest and digest. Jadi kortisol yang dihasilkan stres ini adalah alarm bagi tubuh yang sebetulnya sangat berguna agar kita tetap survive. Kalau nggak ada sama sekali, kita lihat macan tenang-tenang aja, nggak bisa, kita bisa dimakan, kita bisa mati. Karena itu sebetulnya stres dalam kadar yang pas serta waktu dan situasi yang tepat sangat dibutuhkan. Nah, ini adalah penjelasan yang lebih sistematis ya. Jadi sistem HPA axis tadi. Ini tadi negative emotion tadi adalah stresor eksternal, jadi macan tadi. Kalau misalnya amigdala tadi, amigdala ini adalah proses emosi, pusat emosi di otak yang pertama kali merespon dari stresor eksternal tadi. Jadi kalau misalnya ada macan tadi, maka amigdala ini akan bereaksi dan akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus, kemudian ke pituitary gland, kemudian juga ke adrenal cortex. Dan di sini akan dikirimkan atau dirilis glukokortikoid, ya tadi kortisol, karena kortisol salah satu dari glukokortikoid. Dan ini akan efeknya tidak hanya pada otak tentunya ya, pada seluruh tubuh, seluruh sistem organ seperti yang tadi sudah saya jelaskan di gambar tadi. Nah, di HPA axis ini tapi tidak akan terus-terusan terjadi seperti ini ya. Jadi ada yang namanya sistem regulasi. Ada yang namanya negative feedback. Jadi kalau dirasa sudah cukup, tadi kortisolnya tadi dirasa sudah cukup, maka dia akan mengirimkan negative feedback ke prefrontal cortex dan hippocampus ini, sehingga kortisolnya tidak berlebihan dan stop. Jadi prefrontal cortex dan hippocampus ini akan mengirimkan komando ke amigdala agar stop menghasilkan kortisol tadi. Ini pada stres yang eustress ya, atau stres yang terkontrol dengan baik. Tapi kalau misalnya itu pada distress ya, atau gangguan stres, misalnya gangguan cemas atau gangguan depresi, maka sistem yang namanya tadi negative feedback ya dari prefrontal cortex dan hippocampus tidak akan berjalan. Maka yang terjadi adalah kortisolnya akan semakin banyak
dan akan eksesif. Jadi dia tidak akan terkontrol. Dan kalau misalnya sudah pernah mempelajari ya di sistem-sistem endokrin, kortisol itu sifatnya ya kan karena ini hormon yang steroid, walaupun fungsinya banyak, tapi kalau dia dalam kadar yang berlebihan, dia akan sangat neurotoksik. Dia akan sangat beracun pada seluruh sistem syaraf dan jaringan. Kalau itu pada syaraf-syaraf di otak ya, dia akan bisa membuat yang namanya depresi atau cemas karena zat-zat neurotransmitternya jadi imbalance. Bisa juga kalau misalnya pada kadar yang banyak sekali disertai dengan multifaktor dan kronis, dia bisa juga memicu stroke, Parkinson dan lain-lain. Nah, tapi kalau pada pencernaan, ya nanti akan kita pelajari setelah ini apa saja sih efek kortisol yang berlebihan pada pencernaan ya. Jadi intinya prefrontal cortex dan hippocampus tadi tidak akan berjalan dengan baik kalau misalnya stres eksternalnya tadi berlebihan. Jadi misalnya stres eksternal yang berlebihan itu kalau kita melihat macan, tapi nggak hanya macannya. Kita melihat macan itu di depan kita makan keluarga kita misalnya. Itu kan stresor yang sangat besar ya, katastrofik yang traumatik. Nah, ini bisa membuat HPA aksisnya kacau. Dan prefrontal cortex ini adalah tempatnya pola pikir, tempat kita meregulasi emosi atau coping mechanism ya. Jadi tempat kita gimana sih kita bisa mengelola emosi dengan baik itu ada di prefrontal cortex ini. Dan ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh, oleh lingkungan tempat dia dibesarkan, oleh riwayat trauma. Ya. Jadi intinya kalau prefrontal cortex-nya gagal untuk meregulasi emosi yang mungkin terlalu besar dari amigdala, maka negatif feedback-nya tadi tidak akan berjalan sehingga kortisolnya akan eksesif dan sangat neurotoksik. Nah, eksesif kortisol itu akan mempengaruhi perubahan kerja organ dari saluran cerna. Jadi akan ada gejala yang timbul, terus kemudian perjalanan penyakitnya juga sangat dipengaruhi oleh eksesif kortisol atau faktor psikososial tadi. Jadi mekanismenya setelah kortisol tadi eksesif akan meningkatkan produksi asam lambung, gerak lambungnya juga jadi lambat, kemudian aliran darahnya juga jadi menurun, dan ada gangguan pada sistem syaraf dan sensitivitas terhadap rasa nyeri pada lambung. Jadi persepsi nyerinya jadi berubah. Gangguan psikologis yang sering dikaitkan menimbulkan gangguan gastrointestinal apapun gitu ya, adalah ansietas atau depresi. Jadi kecemasan dan depresi itu yang paling sering. Ini bisa macam-macam manifestasinya, jadi bisa peptic ulcer, bisa inflammatory bowel disease, GERD, cancer, dan tentunya functional dyspepsia. Oke. Untuk definisinya tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Dr. Ninggar ya, menurut ROM 4. Jadi saya rasa saya bisa skip di sini. Ansietas atau kecemasan itu berhubungan dengan keluhan postprandial distress ya, pada dispepsia fungsional yang kemudian bisa didasari oleh mekanisme fundus dan visceralnya juga menjadi hipersensitif. Ini adalah sebuah penelitian yang ditemukan ternyata pada dispepsia fungsional terdapat 63,6% pasien depresi. Sementara kalau dispepsia yang organik ya, itu 36,4%. Jadi tinggi sekali ya, di atas 50% ini angka depresi pada dispepsia fungsional. Yang bisa menjelaskan tadi selain HPA axis, itu juga ada yang namanya brain gut axis. Jadi sebetulnya brain gut axis ini hampir sama dengan HPA axis ya, sama persis, cuman ini spesifik pada daerah gut atau daerah lambung atau pencernaan. Karena diyakini 5 dari 7 reseptor serotonin itu adalah suatu zat yang berfungsi untuk well-being, untuk mood, ya, untuk fungsi tidur, nafsu makan, fungsi seksual, itu justru sebagian besar ada di pencernaan. Bahkan juga ada teori yang mengatakan lebih dari 90% serotonin itu sebetulnya di pencernaan. Dan ini adalah komunikasinya secara dua arah ya, jadi brain gut axis ini. Tidak hanya dari otak ke lambung atau ke pencernaan, tapi begitu juga dengan pencernaan ke otak. Ya. Ini kalau misalnya pernah dengar tentang brain gut axis ini, itu adalah ada penelitian yang mengatakan ada mikrobiota ya di saluran cerna itu bisa mempengaruhi perkembangan otak dan sebaliknya. Dan teori ini menyebutkan bahwa ada jalur komunikasi antara saluran pencernaan dan sistem syaraf pusat yang bisa mencakup sistem syaraf saluran cerna, otonom, neuroendokrin, dan imun.
Ini adalah gambar dari brain gut axis ini ya. Jadi intinya dari disease ini bisa mempengaruhi stres, kemudian juga bisa meningkatkan tadi permeabilitas, kemudian bisa inflamasi, dan ini juga ada feedback-nya ke otak ya. Jadi di stres ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dari autonomic nervous system ya, yang bisa melalui nervus vagus. Kuncinya adalah nervus vagus karena ini yang langsung dari nervus dari pencernaan itu ke otak. Ini akan mempengaruhi motilitas, sensitivitas lambung, dan komposisi mikrobiota. Nah, ini mikrobiota inilah yang bisa fungsinya memproduksi serotonin, dan ini juga mempengaruhi fungsi otak. Kalau dulu waktu saya masih PPDS ya dan stase di psikiatri anak ya, itu saya ingat benar kalau misalnya pada anak-anak yang autis, ADHD itu selain diberikan terapi perilaku, terus kemudian juga terapi dari psikofarmaka, mereka juga diberikan probiotik. Jadi ada penelitian bahwa pemberian probiotik itu bisa mengurangi gejala hiperaktivitas, impulsif pada anak-anak autis dan ADHD, juga bisa pada gejala depresi dan kecemasan. Ini patofisiologinya yang lebih jelas ya. Jadi intinya yang tadi HPA aksis itu bisa merangsang produksi asam lambung, kemudian membuat mukosa lambung ini jadi lebih mudah terluka. Karena juga mereka menghambat produksi prostaglandin. Kita tahu kalau prostaglandin itu salah satu efeknya protektif pada mukosa lambung. Nah, dengan adanya brain gut axis tadi, gangguan psikologisnya dapat mengakibatkan disfungsi fisiologis, akhirnya timbul gejala pada dispepsia yang fungsional. Nah, ini adalah tata laksananya ya. Jadi memang organ yang paling berperan itu adalah korteks prefrontal dan sistem limbik ya. Tapi sebetulnya ketidakseimbangan zatnya itu terjadi di seluruh tubuh. Karena itu kita butuh bantuan obat untuk mengendalikan keseimbangan tadi. Jadi biasanya yang diberikan oleh psikiater untuk dispepsia itu menurut guideline-nya adalah antidepresan, dan biasanya yang digunakan yang paling sering adalah golongan trisiklik ya, yang TCA ini atau SSRI. Yang TCA ini contohnya adalah amitriptilin ya. Ini sering sekali digunakan kalau di puskesmas atau di rumah sakit atau yang pelayanan primer ini banyak amitriptilin, atau SSRI. SSRI ini contohnya fluoxetine atau escitalopram yang paling sering digunakan. Dan kalau yang fluoxetine ini di-cover oleh BPJS ya, misalnya ada yang menanyakan ya, karena memang sering obat-obat psikofarmaka itu kalau tidak di-cover oleh asuransi memang cukup mahal ya. Jadi ini sekedar informasi ya. Dan kenapa kok kita memberi antidepresan kepada orang-orang yang sakit dispepsia yang fungsional ini? Karena pertama, pastinya mengobati depresi dan ansietas yang tadi sangat memperparah terjadinya dispepsia yang fungsional. Terus kemudian antidepresan itu juga mempunyai efek analgesik dari central nervous system. Jadi persepsi nyerinya itu bisa dimanipulasi dengan antidepresan. Dan juga ada penelitian yang mengatakan antidepresan sendiri mempunyai efek lokal di upper gut tadi, sehingga bisa meredakan gejala-gejala dari dispepsia yang fungsional tadi. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau diberikan ansiolitik ya atau anti cemas? Karena memang saya sering mendapati dikasih alprazolam ya. Ini juga saya sekalian mau bilang ya bahwa hati-hati penggunaan benzodiazepin. Karena sebetulnya kalau misalnya mau memberikan obat psikofarmaka, yang utama adalah antidepresan. Karena antidepresan itu juga, karena antidepresan itu kan mempengaruhi serotonin, juga epinefrin, juga ada dopamin sedikit. Jadi kalau misalnya dikasih antidepresan, itu mengobati sekaligus depresi dan ansietas. Jadi diobati sumbernya. Tapi kalau ansiolitik itu hanya sifatnya sangat temporer ya. Jadi seperti saya sering menganalogikan, kalau orang pakai benzodiazepin itu kan seringnya kan PRN ya, seringnya jika perlu. Itu seperti kalau kita pakai Panadol ya, analgesik, misalnya NSAID. Jadi hanya diperlukan seperlunya saja dan itu hanya simptomatis. Jadi kalau misalnya mau memberikan ansiolitik boleh, tapi jangan alprazolam. Satu, karena alprazolam itu half dose-nya itu kan sangat pendek. Jadi itu adiksinya sangat tinggi. Jadi jangan ya, jangan alprazolam. Mungkin kalau misalnya terpaksa memberikan benzodiazepin bisa dimulai dengan klobasam.
Kalau balsam relatif aman. Tapi penting harus short term. Ya. Jangan sampai kita memberikan bertahun-tahun benzodiazepin, dia hanya akan tergantung sama obatnya dan masalah psikis dan masalah akarnya tidak terobati. Antipsikosis juga kadang-kadang diberikan, tapi masih kontroversial ya. Jadi sebetulnya yang paling utama kalau farmakologi adalah antidepresan. Tapi tentunya ini memang membutuhkan kompetensi khusus ya. Jadi sebaiknya memang berkolaborasi dengan psikiater. Nah, ini adalah tata laksananya yang utama, yaitu psikoterapi. Psikoterapi dan salah satu contohnya adalah mungkin pernah dengar cognitive behavior therapy, psikoterapi psikodinamika. Ini memang kompetensi khusus dari para psikiater ya. Tapi sebetulnya psikoterapi itu bukan sesuatu yang abstrak ya, karena sebetulnya yang tadi sudah saya sebutkan di bagian dari HPA aksis tadi, kan negatif feedback-nya itu ada pada korteks prefrontal. Nah, dengan kita memberikan psikoterapi, maka kita melatih korteks prefrontal ini untuk bisa terlatih meregulasi emosi, memperbaiki pola pikir. Jadi salah satu contohnya adalah orang yang cemas itu kan adalah orang-orang yang sangat ingin mengendalikan sesuatu yang sebetulnya dia tidak bisa mengendalikan. Nah, jadi kalau pernah dengar ya, ada dikotomi kendali. Di dunia ini ada hal yang bisa dikendalikan dan ada hal yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya COVID tadi ya, COVID, terus kita lihat orang-orang nggak pakai masker. Apakah realistis kalau kita pingin semua orang itu bisa pakai masker dan menjalankan protokol kesehatan 100% sempurna? Ya, pingin boleh ya, tapi realitanya tentu tidak bisa. Nah, sering orang-orang yang cemas dan terlalu perfeksionis ini jadi stres sendiri karena mereka nggak bisa, mereka harus pakai masker semuanya. Ya. Tapi tentunya kita nggak bisa ya, karena realitanya memang kita tidak bisa mengubah atau mengendalikan semua orang. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat orang nggak pakai masker, ya sudah, kita hindari mereka, kita pakai protokol kesehatan yang lebih ketat mungkin ya, maskernya nggak cukup masker bedah, tapi mungkin ya N95. Intinya kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Itu salah satu bentuk dari psikoterapi sebetulnya. Jadi memperbaiki pola pikir agar kecemasannya bisa berkurang. Jadi dengan adanya psikoterapi ini tentunya itu bukan sesuatu yang abstrak ya, tapi sesuatu yang sebetulnya sangat medikal. Karena melatih korteks prefrontal untuk memperbaiki regulasi emosi dan pola pikir dan memperbaiki coping mechanism. Satu hal, ini semua butuh proses ya. Jadi psikoterapi itu tidak bisa hanya 1 atau 2 sesi. Butuh bersesi-sesi ya, tergantung dari derajatnya juga. Misalnya dia punya pola pikir yang susah untuk diubah ya, karena ada riwayat trauma di masa lalu mungkin, atau pola asuh atau lingkungan keluarganya mungkin sangat buruk ya, sehingga pola pikirnya itu sangat rigid gitu. Nah, itu butuh waktu yang sangat tidak sebentar ya. Karena itu psikoterapi dan psikofarmaka itu saling melengkapi. Jadi intinya, kalau psikofarmaka kita berikan untuk mengembalikan keseimbangan di otak, maka psikoterapi fungsinya adalah mempertahankan keseimbangan itu. Ini untuk para dokter umum ya, karena ini adalah kompetensi dokter umum. Do's and don'ts kalau misalnya menjumpai pasien-pasien yang dispepsia fungsional ini di puskesmas atau di tempat-tempat internship misalnya, atau di klinik ya. Jadi yang pertama adalah sebisa mungkin kita jangan memberikan komentar kalau semua gejalanya itu hanya psikis ya, tidak nyata. Dan kemudian menyatakan tidak ada yang salah secara medis ya, ini semua is all in your head, misalnya seperti itu. Jangan ya, karena itu sangat membuat si pasien merasa tidak dipahami. Dia merasa, loh kok gitu sih, oh jadi aku ini gila ya, atau aku ini mengada-ngada ya. Padahal sebetulnya semua keluhan yang dia rasakan itu nyata. Tapi pencetusnya memang adalah psikis, memang tidak terlihat. Jadi jangan pernah menyepelekan atau memberikan komentar bahwa semuanya itu tidak nyata. Karena itu sebetulnya memang nyata, yang mereka rasakan itu real memang. Kemudian buru-buru menyarankan untuk selalu berpikir positif ya. Ya jangan stres lah Bu, dipikir positif aja ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa psikoterapi itu walaupun dilakukan oleh profesional sekalipun, butuh waktu yang tidak sebentar. Karena pola pikir manusia itu amat sangat misterius ya, amat sangat kompleks, sehingga
dibutuhkan sesi khusus yang sekali lagi intensif dan tidak hanya 1 atau 2 sesi untuk bisa membuat korteks prefrontal itu menjadi terlatih untuk bisa mengatasi stresor-stresor. Jadi nomor 3 ini jangan ya. Kemudian yang keempat adalah juga jangan melakukan pemeriksaan penunjang yang kurang diperlukan secara berulang kali. Karena yang pertama itu tentunya walaupun misalnya di-cover ya oleh asuransi, tapi pastinya itu membuat si pasien semakin cemas. Membuat pasien semakin cemas, dan dia semakin bingung, ini apa sih? Aku kok perasaan diperiksa ini terus, tapi obatnya, diagnosisnya aku nggak jelas. Dia akan semakin bingung, dan itu justru bisa memperparah gejalanya. Ini yang harus dilakukan ya. Jadi yang pertama adalah berikan empati. Apapun gejala mereka, walaupun bagi kita alah gitu aja gitu ya. Berikan empati. Jadi pasti nggak mudah ya Bu atau Pak, pasti nggak enak, pasti sangat rasanya pasti nggak nyaman sekali. Berikan empati kepada mereka. Kemudian juga screening ya. Ini mudah dilakukan di fasilitas kesehatan primer, yaitu screening depresi ansietas PHQ. Itu bisa di-googling ya. Patient Health Questionnaire ini bisa memudahkan daripada mungkin kita susah mau wawancara psikisnya, itu bisa digunakan untuk membantu untuk men-screening apakah mereka mempunyai riwayat-riwayat psikososial yang bisa menjadi pencetus dari dispepsianya. Kemudian juga ini, KIE ya, berikan edukasi, jelaskan bagaimana pikiran dan tubuh itu saling memengaruhi. Kita bisa memberikan analogi misalnya, kalau itu mahasiswa ya, Mbak atau Mas pernah nggak misalnya waktu mau ujian seperti itu, terus kemudian tiba-tiba diare, atau pingin pipis, atau kemudian deg-degan ya, keringat dingin. Nah, itu adalah bagaimana pikiran dan tubuh itu sebetulnya saling mempengaruhi. Jadi itu sesuatu yang nyata, jadi ada keluhan somatisnya atau keluhan fisiknya. Dan kemudian arahkan untuk fokus mengelola gejala yang ada. Jadi mereka sering itu fokusnya pada kapan sih dok saya sembuh 100%. Kita berusaha untuk mendekati mereka dengan berusaha berdamai dengan gejala yang ada. Jadi yang paling penting adalah prosesnya. Jadi mungkin kalau kemarin saya di RSUA itu pernah ada pasien yang keluhannya itu kemarin ada 10 ya waktu pertama kali datang. Tapi setelah beberapa bulan keluhannya hanya tinggal 2. Kemudian saya mengingatkan, waktu awal datang Ibu keluhannya ada berapa? Ada 5, ada 7 bahkan dok. Kalau sekarang ada berapa? Ya, tinggal 2 sih dok. Nah, jadi kita ajari untuk fokus. Berarti sebetulnya ada proses ya Bu. Nah, seperti itu. Jadi agar pasiennya itu nggak terlalu obsesif ya, itu malah membuat dia semakin cemas. Kemudian berikan obat yang sesuai, ya less is more. Dan tentunya ini paling penting ya, kolaborasi dengan internis dan psikiater. Jadi konsul, jangan ragu untuk konsul atau untuk merujuk agar pasien bisa tertangani secara optimal. Kemudian juga ini berikan psikoterapi suportif dan relaksasi, ini adalah kompetensi untuk dokter umum. Ini ya. Ini juga salah satu bentuk dari psikoterapi. Jadi relaksasi, ya, mencari cara coping mechanism, bagaimana cara mereka mengelola stres. Jadi dengan mencari dukungan sosial, orang suportif. Terus kalau misalnya mereka ingin cerita, tapi sebetulnya ingin cerita, tapi kok feedback-nya dari orang-orang negatif. Mungkin daripada seperti itu, bisa juga dengan menulis jurnal atau buku harian. Ini kalau mahasiswa biasanya sering saya sarankan untuk ini ya. Terus kemudian melakukan hobi ya. Ini sesuatu yang sifatnya sangat personal, jadi nggak bisa disamaratakan. Saya suka nonton film, belum tentu kamu iya. Jadi apapun yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengurangi stres, untuk bisa membuat kamu lebih nyaman, ini bisa dilakukan. Dan kemudian lakukan teknik pernafasan dan relaksasi. Ini salah satu tujuannya adalah merangsang sistem parasimpatis tadi ya, rest and digest, sehingga bisa mengurangi kecemasan dan depresinya mereka. Dan tentunya pertahankan diet, tidur cukup, dan olahraga, karena fungsi restoratif ya, terutama tidur ini sangat berguna untuk merepair semua ketidakseimbangan yang bisa diakibatkan oleh faktor psikis maupun fisiologis. Oke. Sebagai penutup, ini adalah
suatu quote ya dari seorang psikiater yang sangat relate dengan psikosomatis, yaitu bila kita menahan perasaan dan tidak kita salurkan dengan cara yang sehat, seperti misalnya menangis, maka tubuhlah yang akan menangis. Karena itu, mari kita terima, mari kita ambil jeda dan salurkan perasaanmu dengan cara yang sehat. Dan tentunya itu bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak bersyukur, tapi karena kita manusia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dokter Dona. Ntar Ya. ini nunggu siapa yang mau tanya, boleh tulis pertanyaan di kolom chat ya kayak biasanya. Ini belum ada yang nanya nih. Apa udah jelas banget ya? Dona, banyak nggak sih kasus dispepsia yang akhirnya memang problemnya itu ternyata psikis gitu? Yang kamu temuin sehari-hari? Iya, banyak, Mbak. Banyak ya memang banyak, ya? Mbak Ninggar. Iya. Baru kemarin 2 hari yang lalu ya, itu ada yang dia tuh keluhannya abdominal discomfort itu, Mbak. Ya, dan dia ternyata udah pernah ke interna, bahkan pernah ke syaraf juga. Nah, terus kemudian setelah dan awalnya tentunya merujuk ke psikiater itu suatu tantangan ya Mbak Ninggar ya. Karena memang kalau misalnya itu anak muda ya mungkin mental health awareness-nya sudah lumayan ya. Tapi kalau misalnya orang tua generasi di atas 50-an gitu kan memang nggak mudah ya. Tapi setelah dia ke psikiater, alhamdulillah tadi keluhan-keluhannya membaik. Yang tadi dari 5 atau 7 akhirnya jadi 2. Tapi penyebab terseringnya apa? Lebih ke kayak anxiety atau depresi atau apa? Paling banyak ansietas sih. Ansietas memang. Ansietas ya? Mungkin Ya, apa terkait ansietas. pandemi ya? Terkait Iya, kondisi betul. ini ya? Terkait kondisi pandemi ini, benar Mbak. Ini kayaknya kecemasan itu jadi masalah kita semua ya. Ya, benar. Kayaknya meningkat gitu loh ya di sekarang ini kayaknya memang meningkat. Meningkat banget. Yang kemarin waktu sebelum pandemi sudah membaik ya. Ini pas pandemi ini jadi nge-flare lagi. Benar-benar ya. Tapi itu memang terjadinya pada orang-orang yang punya locus minoris ya, dunia. Artinya yang memang punya bakat ya, nggak semua orang gitu ya. Iya, benar. Memang nggak semuanya. Kalau kecemasannya mungkin hampir semua orang ya. Tapi memang iya manifestasi untuk menjadi gangguan memang karena mereka punya locus minoris ya. Ya. Dan memang berbeda-beda ya Mbak ya. Ada yang locus minorisnya pada pencernaan, ada yang pada jantung ya. Karena oh gitu ya. Jadi tergantung. Jadi nggak semua mengalami ke lambung semua gitu ya, enggak ya? Iya, nggak semuanya. Tergantung. Kalau menurut itu saya kemarin sempat konsul sama Dokter Andri tadi yang konsultan psikosomatis. Locus minoris itu memang sudah dipetakan dari DNA ya Mbak ya. Jadi itu dan nggak bisa ditebak ya kayaknya ya. Nggak bisa ditebak memang. Oke. Ya locus minorisnya kepala ya akhirnya keluarnya sakit kepala somatisnya. Iya, unik juga sih. Ini udah ada yang nanya nih ya. Oke, yang pertama bagaimana membedakan antara dispepsia, GEA, IBS, dan IBD, juga kelainan jantung. Nah, maksudnya ini, waduh, yang jelas kalau dispepsia, GEA, ini kan jelas ada diare ya. Kalau dispepsia tadi jelas lebih ke keluhan, keluhan saluran cerna atas ya. Kalau IBS sama IBD ini yang satunya sama. Kalau yang IBD ini ada kelainan organik. Jadi ada kelainan organik, kalau yang IBS itu nggak ada, jadi sama kayak dispepsia fungsional gitu ya. Terus bagaimana anamnesis dan pemeriksaan fisik terarah pada pasien dengan nyeri perut? Waduh, ini beda topik ya ini kita ya. Jadi kalau tadi sih untuk dispepsia sudah saya tulis ya tadi anamnesis dan pemeriksaan fisiknya, nanti dilihat aja di slide-nya. Dan kalau nyeri perut ya jelas lebih luas lagi karena nyeri perut ini apakah harus dicari apakah ada indikasi akut abdomen ya itu arahnya ke bedah dan lain-lain ya kayaknya lebih nggak sesuai topik yang sekarang. Oke, terus apakah pasien dengan gangguan GI tract harus diberikan infus klinik? Enggak ya, tidak harus ya.
Jadi tergantung kalau dia dehidrasi biasa, dia bisa makan secara oral ya dikasih infus biasa kayak gitu. Ini Dok, untuk Dona nih. Dok, bagaimana melakukan pendekatan psikologis pada pasien dispepsia? Karena banyak pasien yang tidak terbuka dengan keadaan psikologisnya. Itu pertanyaan pertama dulu, Don. Oh, unmute lagi. Bentar. Ya, makasih Mbak. Iya. Oke, ini pertanyaan yang memang susah ya memang untuk diaplikasikan. Jadi gimana melakukan pendekatan psikologis pada pasien dispepsia ya? Kalau biasanya ya, waktu dulu saya masih dokter umum ya, sebagai dokter internship itu, saya sebisa mungkin menganalisis mereka itu di tempat yang privat ya. Jadi kalau misalnya dia datang dengan suaminya atau dengan anaknya, mungkin dia akan lebih merasa tidak tidak mudah untuk membuka diri ya. Jadi kalau bisa yang pertama seprivasi mungkin, seprivat mungkin. Jadi one on one. Jadi kamu sama pasiennya gitu. Itu berdua dulu. Nah, itu akan membuat mereka lebih nyaman. Nah, kemudian kita sampaikan ya bahwa Bu, biasanya ini kan memang keluhan seperti ini tuh ada banyak pencetusnya dan yang memperparah itu banyak ya Bu. Misalnya ya, kayak tadi makanan pedas, terus kemudian obat-obatan dan lain. Dan juga bisa ada faktor psikis Bu. Nah, terus kita bisa menjelaskan tadi ya body and mind relation tadi. Jadi contohnya kalau misalnya ibu takut atau ibu misalnya ada suatu kecemasan gitu, sering nggak Bu rasanya perut itu juga sakit, jadi pingin ke belakang terus, pingin pipis. Nah itu sebetulnya itu adalah bagaimana pikiran dan tubuh itu jadi satu Bu, jadi saling mempengaruhi. Terus kemudian kita bisa mulai tanyakan ya. Biasanya tanyakan pada 3 aspek ya. Yang locus minoris itu adalah apakah dia punya masalah di keluarga, kemudian apakah dia punya masalah di pekerjaan, dan apakah dia punya masalah dalam hubungan. Jadi tanyakan aja ya 3 pertanyaan tadi itu yang paling sering membuat pasien gangguan psikologis dan keluhannya somatis. Nah, tapi kalau masih bingung juga ya mungkin ya bisa dikonsulkan ke psikiater ya. Dan hati-hati ya, terutama pada pasien geriatri itu sering sekali gejala depresinya itu justru bukan gejala depresi seperti murung, nangis ya, tapi seringnya keluhan somatis. Jadi kalau di Sutomo dan mungkin di Nusa Daya Utama ya, saya nggak tahu Mbak Ninggar, itu kalau di Sutomo itu ada yang namanya polipaliatif ya, poligeriatri, sorry. Poligeriatri itu satu atap ya, jadi biasanya tuh sering psikiater itu diberikan untuk pendampingan aja. Gitu. Nah, kita bisa juga bilang bahwa ini biasanya kita berikan pendampingan psikologis Bu, karena itu bisa membuat kita lebih nyaman, jadi bisa membuat penyakitnya lebih cepat terobati, itu juga bisa pendekatannya seperti itu ya. Oke, terus cara melatih kemampuan bisa melakukan edukasi ya, tadi ya sudah terjawab. Dan kemudian mencegah withdrawal effect obat-obat psikiatri. Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi obat psikiatri yang mana? Mungkin yang antidepresan dan anti cemas ya, yang tadi saya sebutkan. Kalau antidepresan yang tadi saya sebutkan, misalnya yang SSRI ya terutama, itu yang fluoxetine, itu biasanya withdrawal effect-nya sangat minimal. Cuman kita harus mengedukasi pasien juga bahwa obat antidepresan itu efek yang bisa didapatkan itu bisa terasa kalau sudah diminum kontinu ya. Jadi tidak hanya sekali minum langsung sembuh ya, tapi harus 2 minggu atau 1 bulan. Nah, itu. Terus kemudian kita bisa mengedukasi bahwa jangan dihentikan sendirian ya Bu. Jadi nanti saya yang akan menghentikan pelan-pelan. Kita bisa memberikan analogi misalnya kita tuh kalau misalnya ngasih obat antidepresan atau anti cemas itu seperti naik tangga ya. Jadi kalau misalnya kita naik tangga ke lantai 3 misalnya itu kan harus pelan-pelan ya Bu ya, naik tangga atau naik lift. Nah, terus kalau misalnya kita mau turun ke lantai 1 ya pastinya kita nggak harus lompat ya. Kita nggak lompat dari lantai 3 ke lantai 1 karena pasti jadinya babak belur. Kita harus turun pelan-pelan ya lewat tangga atau lewat lift. Itu seperti pemakaian antidepresan ini. Jadi cara untuk mencegah adalah dengan tapering on dan tapering off gitu ya. Oke. Oke, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dok, pada pasien dispepsi yang diberikan chlordiazepoxide dan clinidium bromide,
kapan pemberian ini berhenti? Bagaimana farmakologi obat kedua ini? Ini mungkin untuk Dokter Ninggar ya. Apakah bisa diberikan tambahan terapi lain lagi seperti PPI dan H2 blocker, dokter? Monggo, Dok. Ini kayaknya terapinya dari Dona ini. Ini kan Oh gitu ya? iya, Cordiasec Posite itu penenang gitu. Saya juga sering konsultasi, ada yang kasih, ini apa mereknya Don? Ini Don? Braxidin ya? Ini dia. Ini. Iya, Praxidin, iya. Nah, itu gimana Don pemberiannya yang betul? Oke. Pemberiannya kalau yang Praxidin ini nggak ini kok apa? Ya sama tadi prinsipnya tapering on dan tapering off, tapi biasanya nggak separah benzodiazepin yang alprazolam seperti itu sih Mbak. Jadi yang penting pelan-pelan ya, di tapering on terus tapering off gitu. Itu. Tapi sejujurnya psikiater sendiri tuh nggak terlalu sering sih Mbak pakai Braxidin sejujurnya. Buspiron itu kan ya walaupun ya Buspiron, Braxidin itu biasanya kita berikan jarang sekali. Lebih sering klobasam tadi sih Mbak. Oh, klobasam ya untuk penenang ya. Karena efek sampingnya juga minimal sekali. Apa kalau klobasam itu? Kalau Cordiasec Posite itu gimana? Kadang kan banyak internis yang ngasih juga soalnya Don. Iya sih. Itu efek sampingnya gimana itu? Kalau efek sampingnya sih mungkin nggak separah alprazolam juga ya, nggak adiksinya nggak terlalu tinggi. Cuman biasanya tuh sedasinya sih Mbak yang sering dikeluhkan oleh pasiennya. Sedasinya itu yang sangat tinggi. Ngantuknya banget gitu dan kadang lemas gitu juga. Kadang lemas gitu. Kalau klobasam nggak ngantuk ya, Don? Klobasam minimal. Dia lebih ke anti cemas ya. Sedasi ya bisa untuk yang sensitif banget iya, tapi biasanya karena klobasam itu bahkan diberikan pagi atau siang juga biasanya nggak apa-apa. Jadi lebih ke anti cemasnya, relaksan. Sedasinya nggak terlalu. Ya. Kalau misalnya mau ini banget klobasam dan lorazepam sih Mbak, bisa juga. Oke, lanjut Dok. Pertanyaan selanjutnya. Nih, bagaimana menangani dispepsia pada pasien ADHD yang nonverbal, Dok? Waduh. Sulit ini pertanyaannya. Wah, sulit ini pertanyaan. Ini soalnya kompetensi psikiater konsultan anak ya sebetulnya. Cuman ini kalau dulu waktu saya masih stase psikiatri anak ya, dia memang cukup sering ya kalau anak-anak ADHD itu sering kembung dan lain-lain. Jadi kalau dari psikiater anak tuh biasanya racikan di situ biasanya ada klobasamnya biasanya. Itu untuk menenangkan dispepsianya dan juga dietnya ya. Jadi pasien ADHD itu dietnya ketat sekali loh. Jadi biasanya kami dari daycare ya, poli daycare itu ngasih kayak kertas gitu ke keluarga pasien ya, ke ibu atau bapaknya pasien. Itu ada pantangan dan juga ada saran dietnya apa kalau pada pasien ADHD. Karena sangat ngefek biasanya. Jadi kalau misalnya dia gluten misalnya ya, gluten atau MSG itu signifikan sekali. Dia makan itu seminggu, besoknya tuh impulsivitas dan hiperaktivitasnya tuh langsung flare lagi. Walaupun obatnya tetap diminum. Gitu. Ya, jadi biasanya kita kasih racikan antara obat ADHD-nya ya. Obat ADHD itu kan biasanya dikasihnya stimulan ya. Tapi saya nggak berani ngasih tahu dosisnya ya, maaf ya, karena ini kompetensi psikiater anak banget. Biasanya ada klobasamnya juga untuk menangani dispepsia dan jangan lupa dietnya harus ketat. Hati-hati kalau anak ADHD ini digest-nya mereka itu nggak sama dengan anak-anak yang normal soalnya. Jadi gluten itu mereka nggak bisa mencerna dengan baik. Jadi hati-hati. Oke, baik dokter. Lanjut dok, ini ada pertanyaan lagi, ada beberapa pertanyaan ini dari dokter Anggita ya. Yang pertama, bagaimana mendeteksi dispepsia pada pasien lansia dok? Kemudian ini lanjut pertanyaannya atau dijawab dulu mungkin dokter Ninggar? Iya, jawab dulu kali ya. Bagaimana mendeteksi dispepsia pada pasien lansia? Ya sama aja ya, keluhannya sama, cuman pada lansia itu kan ya biasanya keluhannya itu nggak khas ya. Kalau lansia itu memang yang harus kita waspadai itu kadang keluhan-keluhan dari lansia itu tidak dikatakan mereka tuh tidak biasa yang mengeluh, tapi justru dari ini biasanya penurunan nafsu makan ya, atau misalnya mual, muntah. Nah itu bisa
biasanya kita tetap pikir oh ini ada dispepsia pada lansia. Cuman memang tidak semudah pada orang yang lebih muda ya, karena lansia ini keluhannya itu atau kadang orangnya kan ada ya Donia, lansia ini kan banyak yang mengalami gangguan psikis juga kan, artinya kayak depresi itu lebih tinggi juga ya pada lansia, jadi memang agak sulit ya. Tapi kalau keluhan secara umum sebenarnya sama ya, kalau misalnya ada tampilan-tampilan dispepsia tadi ya itu bisa dianggap kalau ada dispepsia juga pada orang tua. Lalu apakah boleh memberikan NSAID pada pasien dispepsia fungsional? Prinsipnya boleh kalau ada indikasi ya. Dan itu bisa dipertimbangkan kalau dispepsia fungsionalnya itu memang berat sekali, mungkin bisa dicari alternatif anti nyeri yang lain ya. Anti nyeri yang selain NSAID yang ramah lambung misalnya. Jadi misalnya yang golongan COX-2 inhibitor ya. Cuman kalau COX-2 inhibitor harus hati-hati dengan efek kardiovaskuler ya. Jadi kalau lansia atau orang yang punya kardiovaskuler ya jangan diberikan yang COX-2 inhibitor. Atau mungkin golongan ini nih seperti tramadol. Nah, itu kan juga bisa jadi pilihan atau gabungan antara paracetamol dengan kodein ya, kopar. Itu kan juga bisa menjadi pilihan anti nyeri. Jadi sebenarnya kalau dispepsia fungsionalnya tidak terlalu berat atau dia hanya riwayat, boleh dipakai NSAID kalau memang ada indikasi dan tidak boleh minum jangka panjang ya. Mestinya kalau misalnya ada inflamasi akut mau diberikan, kalau misalnya dia toleran dengan itu ya nggak apa-apa diberikan. Tapi kalau misalnya nggak kuat ya jangan diberikan, harus diberikan atau diganti dengan pilihan anti nyeri yang lain kayak gitu ya. Terus NSAID yang aman seperti bagaimana yang boleh diberikan pada pasien? Ya intinya NSAID itu boleh-boleh aja diberikan asalkan indikasinya tepat ya. Dan tidak boleh diminum secara yang tidak diawasi gitulah intinya, karena NSAID ini kan banyak sekali dijual di apotek ya, akhirnya dipakai itu tidak sesuai indikasinya, mungkin akhirnya dia minum itu bisa lama sekali. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya terjadi komplikasi ya, terjadi gangguan prostaglandin di dalam lambung, akhirnya terjadi gangguan mukosanya, terjadi juga istilahnya iritasi lambung. Di situ lama-lama ya ada istilah yang kita sebut kalau dari kita itu gastropati NSAID. Jadi yang penggunaan yang jangka panjang akhirnya bisa menyebabkan gastritis gitu. Jadi kalau amannya sebenarnya aman asalkan ya tepat indikasi, tepat durasinya, terus dosisnya juga tepat, itu nggak masalah ya. Terus pemberian probiotik yang benar apakah sebelum makan atau sudah makan? Probiotik ya, kalau probiotik ini Mungkin sebenarnya nggak. prokinetik mungkin dokter. Kenapa? Mungkin ini maksudnya Prokinetik ya, mungkin maksudnya. Kalau prokinetik nggak masalah ya, mau sebelum atau sesudah makan sih nggak apa-apa. Nggak ada ketentuan khusus. Oke, siap dokter. Terus ini ada lanjutan pertanyaan, dokter. Apakah terdapat perbedaan spesifik antara dispepsia yang dialami anak dengan yang dewasa, dok? Monggo, dok. Perbedaan spesifik antara, waduh, kok anak-anak ya? Dokter Ya. anak. Kalau anak saya nggak kompeten ya untuk jawab ya. Tapi kemungkinan sama, cuman mungkin dispepsia pada anak lebih jarang kali ya, karena anak-anak ini kan masih jarang stres kali ya, Don ya. Ada nggak sih anak-anak yang stres, Don? Ya, sebetulnya kalau stres bisa sih pada anak ya. Sebetulnya bayi pun bisa stres ya. Cuma memang sih Mbak, manifestasinya itu memang pada anak nggak terlalu ya. Karena kalau kita mau ngomong tentang neurobiologi ya, amigdalanya anak itu memang belum terbentuk dengan optimal, nggak seperti orang dewasa. Jadi biasanya kalaupun mereka merasakan emosi itu biasanya nggak terlalu intens. Jadi gangguannya masih jarang. Tapi kalau ada locus minorisnya juga bisa nggak, Don? Bisa aja. Pernah itu dulu waktu di salah satu psikiatri anak ya Mbak, ada yang anak yang OCD itu umur 10 tahun, itu ada pernah. Saya pernah dapat anak OCD 10 tahun. Jadi ada ya, tapi memang ada, itu berarti tapi genetik jarang banget gitu loh. Faktor genetiknya tuh kuat biasanya memang. Benar. Iya. Jadi mestinya sih sama ya, kalau gejalanya, kalau memang ada yang dibilang Dokter Dona tadi, memang ada genetik, mestinya gejala itu sama sih antara anak dan dewasa ya, cuman mungkin prevalensinya nggak terlalu banyak mungkin ya.
Oke. Ini ternyata tadi nanyanya bener probiotik ini karena pernah baca ada peran Lactobacillus terhadap dispepsia. Oh iya, iya. Jadi ya intinya kayak grand gut axis tadi yang dijelasin sama Donna ya. Jadi Lactobacillus ini kan termasuk bakteri baik ya, probiotik yang ada di dalam usus. Jadi memang probiotik atau bakteri baik ini terbukti bisa menyeimbangkan sistem imun ya, salah satunya sistem imun yang ada di saluran cerna. Ya, jadi termasuk dispepsia. Ini kalau dispepsianya misalnya karena gangguan-gangguan inflamasi ya, gangguan apa namanya? Infeksi, itu juga bisa diperbaiki kalau misalnya bakteri baiknya juga diperbanyak. Itu memang ada sih teori seperti itu. Ya, dan boleh saja kalau mau dicoba, cuman hati-hati kalau probiotik itu biasanya kemasannya juga asam ya. Jadi dibikinnya tuh asam, jadi nggak semua orang kuat juga. Jadi banyak orang juga yang konsultasi sama saya, dia minum probiotik malah sakit, malah kambuh dispepsianya ya. Jadi intinya bisa secara teori, tapi kalau misalnya secara prakteknya tidak bisa ditoleransi ya jangan diberikan, karena dia juga belum masuk ke suatu guideline ya, belum masuk suatu pedoman, jadi kayak suplemen aja gitu. Oke. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi mungkin ya ini? Atau mungkin sudah pada jelas? Iya, nanti dapat slide kok. Aku juga mau slide-nya Donna tadi. Untuk praktek. Slide-nya Mbak juga dong. Udah lupa Mbak soalnya tentang fisiologis saluran cerna penting. Oke, ada yang nanya lagi nggak ya? Kalau enggak, mungkin sepertinya mungkin bisa ditutup mungkin dok ya. Oke. Terima kasih banyak tuh Dokter Ninggar materinya dan Dokter Donna. Terima kasih banyak. Untuk internadik sekalian, untuk slide dan juga rekaman YouTube-nya nanti bisa dikirim kira-kira H+3 setelah lentiran ya di grup WhatsApp. Oke, terima kasih banyak kehadirannya untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih, Don. Terima kasih Mbak Ninggar, Deborah untuk kesempatannya. Sehat-sehat, dadah.